Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Caca Syafira. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, aku bakalan bikin mini Q&A tentang gimana sih kuliah di China, kok tiba-tiba bisa berangkat ke China. Dan video ini highly request dari kalian semua, udah dari lama banget, cuman aku baru sempet bikin sekarang. Dan disclaimer dulu, maaf banget kalau ada suara berisik, ada suara burung, ada suara motor lewat karena aku bikinnya siang-siang bolong. Jadi semoga kalian enjoy videonya. Langsung kita move ke first question. Oke, kita langsung ke first question. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk kuliah di China? Oke, for your information, aku itu dulu anak SMK pariwisata. Jadi aku bukan dari SMA. Aku sama sekali nggak bisa IPA, aku nggak bisa IPS. Jadi little story time, aku dulu pernah bukan keterima ya, dapat invitation buat nyoba SNMPTN atau jalur undangan. Dan I already did, tapi ternyata didn't work out, jadi aku nggak bisa masuk untuk ke jalur undangan. Dan for the second change, aku nyoba SBMPTN. Nah, SBMPTN because aku bukan dari anak IPA atau IPS, aku nggak bisa sama sekali dan udah pesimis sebenarnya waktu SBMPTN itu. Akhirnya memang benar aku nggak keterima di SBMPTN. Setelah itu aku nyoba ada 2 kali tes D3 di Surabaya. Yang pertama itu adalah PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Aku itu waktu dulu tuh kayak dapat semacam jalur undangan juga dari PPNS. Jadi aku bukan yang jalur mandiri, jadi jalurnya itu jalur tes. Dan aku udah tes dan aku berhasil sampai ke tahap interview atau wawancara. Tapi setelah itu aku nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terus abis itu aku tes ke D3 satu lagi, yaitu D3 di Universitas Airlangga atau di UNER Surabaya. Aku pilih jurusannya pariwisata karena waktu itu mikirnya mungkin kalau memang udah aku dari pariwisata terus memilih jurusan yang satu lingkup gitu bisa bakal lebih gampang untuk masuk. Dan ternyata benar, aku masuk dan keterima di D3 Universitas Airlangga atau UNER. Dan waktu itu udah bener-bener mau bayar. Kalau mama udah datang ke sana, ke tempat administrasinya, udah mau bayar, tapi nggak tahu kenapa hati waktu itu kayak nggak srek sama sekali. Kok gimana ya, kayak kalau mungkin ya, ini pandanganku aja, pariwisata tuh pasti ada yang namanya tour, atau misalnya setiap semester itu pasti tour, pasti keluar-keluar, pasti butuh biaya juga banyak juga. Dan D3 UNER waktu itu juga lumayan mahal bagi aku karena cuma D3 gitu ya. Kalau misalnya mungkin S1 mungkin masih, ya masih wajar lah ya, masih nggak apa-apa gitu, tapi ini D3. Akhirnya waktu itu sempet ditawarin sama temennya mama, kenapa nggak berangkat ke Cina aja gitu. Sebenarnya tawarannya itu udah dari aku kelas 12, jadi kelas 3 SMK udah ada tawaran, cuman waktu itu sama sekali nggak ada niatan. Jadi benar-benar mikirnya cuman udahlah kuliah di Surabaya aja yang deket gitu, biar bisa pulang juga kan, rumahku di Sidoarjo. Nah, waktu di UNER itu tiba-tiba ada kepikiran, gimana kalau ke Cina aja. Akhirnya waktu pulang dari UNER itu langsung ke rumah temennya mama, tanya-tanya gimana sih cara apply-nya, caranya gini gini gini. Ternyata temennya mama itu pakai agensi, ada suatu agensi di Surabaya. Nah, waktu itu aku ada tahu satu agensi lagi gitu. Akhirnya aku cobalah ngehubungi si agensi itu dan dikasih semuanya rincian biaya dan aku mau jurusan apa. Jadi ya ceritanya seperti itu, little short story time kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada gambaran apa-apa sama sekali untuk pergi ke Cina gitu. Jadi ya tiba-tiba aja gitu. Kita langsung jump to the number 2. Pertama, tes biar dapat beasiswa ke Cina gimana? Tesnya di mana dan apa aja tesnya? Oke, jadi aku kasih tahu ke kalian dulu, karena aku ini pakai agensi. Jadi sebenarnya banyak banget cara kalian biar bisa berangkat atau kuliah di luar negeri, itu banyak banget. Yang pertama ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, itu ada. Dan ada juga yang misalnya kalian berangkat sendiri, mandiri, tanpa agensi, tanpa apapun, kalian apply sendiri ke kampus. Itu biasanya kayak kalau di Indonesia tuh semacam jalur mandirinya gitu. Dan yang ketiga, kalian bisa lewat agensi. Mungkin ada banyak cara lainnya, cuman yang aku tahu cuma 3 itu. Nah, aku tuh yang lewat agensi, guys. Nah, di agensi ini aku nggak ada tes apa-apa,
aku cuman ngumpulin nilai rapotku aja. Jadi waktu itu aku transkrip nilai rapot dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebenarnya kalau misal Mandarin lebih bagus ya, cuman waktu itu aku transkripnya ke bahasa Inggris aja. Transkrip rapot, terus ijazah, semuanya SKHUN, semuanya aku transkrip ke bahasa Inggris. Jadi aku ganti bahasanya ke bahasa Inggris dengan bahasa aku sendiri. Waktu itu aku bikin tabel sendiri, apa-apa sendiri. Nah waktu itu tuh aku udah bener-bener udah mepet banget. Jadi kayak aku tuh udah mau terakhir-terakhir gitu daftarnya guys. Kayak tinggal Hamin berapa ya, 1 bulan mungkin udah, terus habis itu berangkat ke Cina. Jadi aku nggak ada tes sama sekali. Kayak apa ya, memang kekurangannya pakai agensi itu kita bakalan bayar ke agensi tersebut lebih banyak daripada kita pakai beasiswa dari pemerintah. Nah kalau misal dari pemerintah mungkin ada kuotanya kan, pasti misalnya 1 kali gelombang cuma berapa ratus orang yang bisa berangkat ke Cina, dan itu harus tes. Kalian ada tesnya, ada tes mungkin tes HSK atau TOEFL-nya bahasa Mandarin juga. Nah kalau aku ini nggak ada sama sekali, cuman rapot aja kayak gitu. Ke nomor 3, biaya kuliah sama biaya hidup gimana, termasuk mahal atau standar. Nah aku yang pertama bahas biaya kuliah dulu ya. Jadi beasiswaku ini adalah half scholarship. Jadi beasiswanya cuma setengah. Jadi nggak semuanya itu ditanggung sama pemerintah. Jadi sebenarnya gini loh, pemerintahnya itu pemerintah Cina ya teman-teman. Jadi Cina itu banyak banget ngeluarin beasiswa untuk mahasiswa luar negeri biar bisa masuk ke negara Cina. Ya, aku nggak tahu ya maksudnya apa, tapi itu bener-bener peluang bagus banget buat kalian yang pengen berangkat ke Cina, karena beasiswa Cina tuh termasuk yang paling banyak di dunia ya, setahu aku ya, termasuk yang paling banyak di dunia. Dan punya aku ini yang half scholarship, jadi aku itu gratis biaya kuliah, gratis biaya asrama karena aku D3, gratis biaya asrama, ya cuman itu aja. Mungkin kalian mikirnya ya kok cuman biaya kuliah doang yang gratis, apa-apa biaya hidup gimana dan lain sebagainya. Nah biaya kuliah di Cina itu mahal banget teman-teman. Aku tuh pernah ngecek ya, ini sepengetahuan aku aja ya, pernah ngecek di salah satu website dan di salah satu universitas yang ternama di Cina. Kalau nggak salah ya, 1 tahun itu bisa sampai 150 juta. Itu kalau kalian mandiri atau tanpa tes, itu 150 juta. Nah ini sedangkan aku gratis, sama sekali gratis. Jadi nggak ada SPP, nggak ada UKT. Kalau di Indonesia ya nggak ada UKT. Jadi aku cuman bayar itu yang pertama biaya kayak daftar ulang. Jadi waktu aku awal masuk itu daftar ulang pasti kan, daftar ulang. Terus biaya waktu tahun pertama itu pasti emang lebih banyak. Jadi yang tahun pertama tuh aku habis lumayan banyak banget. Jadi yang pertama ada daftar ulang, yang kedua ada visa. Jadi aku ngurus visa ulang di sana, ngurus visa. Terus habis itu yang ketiga biaya bedding, atau di asrama kan kita pasti butuh kasur ya, nah itu kita beli kasur dan sebagainya. Terus biaya buku. Nah biaya buku ini pasti apa ya, kembali gitu uangnya ke kalian. Kalau memang misalnya nih kita bayar udah buku misalnya 1 juta, nah ternyata buku kita harganya nggak sampai segitu, nah itu nanti kita pasti bakalan dibalikin uangnya sama kampus. Jadi kayak orang sana tuh bener-bener jujur banget teman-teman. Terus abis itu yang pertama itu kita bayar buat medical check up. Jadi kalau kita masuk ke China kita wajib banget medical check up. Jadi bener-bener kayak ronsen, terus tes darah, semuanya itu kita wajib medical check up. Terus abis itu waktu pertama juga kita pasti habis biaya banyak untuk beli peralatan-peralatan asrama, kayak misalnya sapu, pel dan sebagainya kan. Pasti kita kan nggak mungkin bawa dari Indo. Jadi kalau misalnya kalian satu asramanya isi orang banyak, misalnya isi orang 4 gitu ya, jadi kalian bisa urunan aja berempat itu. Terus pertanyaannya apa tadi? Biaya hidup. Oke, biaya hidup aku dikirimin sama orang tua karena aku nggak dapet di sana. Jadi ini biaya hidup itu sebenarnya tergantung diri kalian masing-masing ya teman-teman. Kalian itu tipe orang yang boros atau misalnya suka belanja yang barang-barang high end atau gimana. Sedangkan aku orangnya biasa banget. Aku nggak gitu suka belanja yang di tempat-tempat brand-brand mahal. Jadi orang tua aku tuh ngasih setiap bulannya itu 1.500.000 kurang lebih ya, 1.500.000 sampai 2 juta setiap bulan. Itu aku masih bisa nabung gitu. Nabungnya itu bener-bener aku setiap bulan tuh selalu nabung sekitar 600.000 buat nanti aku tabung beliin tiket waktu pulang. Misalnya aku libur summer, libur musim panas, aku pulang, aku pakai uang itu gitu. Aku nggak minta lagi ke orang tua.
Jadi kalau misalnya dihitung bersih, 1 bulan itu aku bisa cuman 1 juta atau sekitar ya 1 jutaan lah, 1.200.000, 1 jutaan. Itu udah cukup banget buat beli makan, buat beli, aku masih beli di online shopnya Cina kayak semacam Shopee gitu. Karena kan barang-barang Cina kan murah-murah guys, kayak baju atau sepatu itu murah-murah banget. Jadi walaupun kalian belanjanya banyak, asalkan murah-murah itu kayak masih bisa gitu. Beda cerita kalau misalnya kalian sukanya beli barang yang branded gitu ya. Di sana juga sama aja kalau menurutku ya, barang-barang branded semacam kayak Nike dan sebagainya tuh masih mahal gitu, sama aja. Jadi biaya hidup itu sebenarnya it depends on yourself, gimana kalian manage uang kalian, gimana kalian nabung, gimana kalian gaya hidupnya di sana tuh gimana. Terus masalah masak juga itu pengaruh ya. Jadi kalau misalnya kalian masak itu lumayan teman-teman, kalian bisa hemat banyak banget. Kalau misalnya kalian masak, jadi kalian beli sayur, beli daging dan sebagainya, kalian masak sendiri itu jauh lebih murah daripada kalian makan di kantin gitu. Tapi di kantinnya pun itu sebenarnya juga sama aja murahnya gitu. Kalau di kampus aku ya, misalnya kalian beli ayam goreng segede ini itu harganya cuma 10.000. Jadi harganya 10.000 dan nasi itu murah banget teman-teman. Jadi nasi itu ada dua, nasi yang kecil, jadi mereka tuh ditaruhnya kayak ke mangkok besi gitu. Nasi kecil tuh harganya cuma 0,4 yuan atau sekitar 1.000 rupiah ya, kurang lebih 1.000 rupiah. Kalau nasi yang besar, yang di mangkok besar itu 0,6, jadi sekitar 1.200-an rupiah. Itu kalian udah kenyang banget gitu. Aku dulu awal-awal berangkat ke Cina, nasi kecil itu bisa dimakan orang empat. Tapi sekarang karena udah kebiasaan ya, karena udah kebiasaan makannya udah banyak juga, jadi ya gitu, satu nasi besar bisa habis sendiri. Oh ya teman-teman, maaf banget ya, ini suara burungku berisik banget because I have 5 lovebirds dan mereka pasti bakalan berisik banget kalau siang. Jadi semoga ini kalian dengar suaraku dengan jelas, oke? Aku udah ngomong lumayan kenceng. Oke, langsung move ke nomor 4. Hal atau kesan pertama kali waktu datang ke Cina yang tak terlupakan sampai saat ini. Jadi ada pengalaman dulu itu, aku tuh kan dari Surabaya ya, aku jadi ke Jakarta dulu untuk pertemuan sama agensi dan teman-teman yang lainnya yang mau berangkat bareng. Nah, aku waktu di Jakarta itu rencananya kan berangkat ke Jakarta terus langsung berangkat hari itu juga ke Cina gitu kan. Ternyata pada saat itu pesawatnya itu bermasalah dan akhirnya delaynya itu benar-benar delay sampai besok hari. Jadi aku nginep dulu di hotel sama teman-teman, itu semuanya ditanggung sama airlines. Nah, besoknya kita baru berangkat ke Cina. Nah, waktu sampai di Cina itu benar-benar dingin banget, nggak expect bakalan sedingin itu. Aku waktu, kalau nggak salah inget itu, aku datang itu subuh, sekitar subuh jam 3, jam 4-an. Itu sampai kampus ya, sampai kampus jam segitu. Terus kalau nggak salah weathernya itu sekitar 13 derajat. Itu udah dingin banget karena kita kan nggak pernah ngerasain winter atau apapun ya. 13 derajat udah dingin banget. Terus kita harus nyari dorm, terus kayak ngegeret-geret koper sendiri. Ya, ada sih dibantuin sama kakak kelas juga, dibantuin kakak kelas. Terus itu ke dorm, bagi pembagian kamar, mau sekamar sama siapa, mau sekamar sama siapa. Nah itu, tapi pada saat itu kita nggak bisa nempatin kamar langsung, karena bisa sih, cuman kan belum ada bed. Waktu itu kita harus pasang bed dulu, pasang sendiri, dan listrik juga belum diisi pada saat itu, jadi lampunya tuh mati gitu. Nah waktu itu aku sama teman-teman ngungsi dulu ke kamarnya kakak tingkat. Itu nggak tidur sampai pagi, akhirnya pagi baru makan. Kayak capek banget kan perjalanan waktu itu. Untungnya aku direct flight, jadi dari Jakarta ke Shanghai waktu itu aku cuman 6 jam mungkin ya, kalau nggak salah 6 jam, 6 sampai 7 jam. Terus dari Shanghai aku dijemput sama kakak tingkat aku, orang Indonesia juga, sama orang China yang perwakilan dari kampus. Itu naik bis gitu, karena kita berbanyak waktu itu, sekitar ada 30-an anak yang dari Indonesia dan dari agensiku itu. 30-an anak dijemput naik bis ke kota aku, di kota Changzhou itu. Nah ya gitu teman-teman, jadi kayak bener-bener capek, udah capek, kedinginan juga, kita belum bisa tidur sama sekali, pagi harus bedding. Jadi kayak bener-bener langsung apa ya, ya lumayan culture shock sih, lumayan weather shock sebenarnya, lebih ke cuacanya sih, kayak dingin banget, kemana-mana pakai coat yang lumayan tebel, jadi kayak masih belum biasa. Kayak lama-lama kita udah
bisa menyesuaikan. Oke, jadi itu pengalaman yang nggak terlupakan karena capek banget kalau diinget-inget rasanya, tapi it was so fun karena bareng-bareng berbanyak juga, jadi nggak sendirian gitu, orang Indonesianya banyak. 5. Gimana cara untuk survive masa transisi SMA ke kuliah, apalagi beda negara? Nah, SMA aku pariwisata ya, jadi aku di pariwisata itu sebenarnya udah diajarin dikit banget bahasa Mandarin dulu waktu kelas 1, 2 kalau nggak salah. Jadi kelas 10, 11 tuh kalau nggak salah aku udah diajarin Mandarin, but apa ya, nggak gitu masuk ke aku karena akunya juga nggak gitu niat gitu waktu belajar. Jadi aku dulu tuh bener-bener terobsesi, pokoknya kalau ditanya mau kuliah jurusan apa, pasti aku jawabannya bahasa Inggris. Mau kuliah apa? Sastra Inggris. Jadi nggak ada pikiran lain selain sastra Inggris. Akhirnya aku nggak sama sekali interest ke bahasa Mandarin. Waktu itu ayah juga udah pernah bilang les Mandarin aja loh, Mandarin tuh penting ntar buat kamu kerja juga gitu kan, karena sekarang kan apa pakai bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris gitu kan. Dan aku nggak mau sama sekali, jadi tiba-tiba aja berangkat malah ke China gitu yang mengharuskan aku bisa bahasa Inggris, padahal aku sama sekali nggak interest gitu. Jadi waktu transisi itu apa ya, lumayan kayak kaget, bingung, aneh, masih nggak percaya beneran nggak yang mau berangkat. Dan yang paling berat itu sebenarnya ninggalin keluarga, ninggalin teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, karena aku nggak bakalan pulang sampai tahun depan gitu. Sebenarnya tuh ada dua libur di Cina, itu libur winter dan juga libur summer. Nah, libur winter itu cuma 1 bulan, sekitar 1 bulan, sedangkan libur summer tuh 2 sampai 3 bulanan. Nah, aku milih yang summer pulangnya karena kan kayak sayang banget ya winter pulang gitu, pengen juga ngerasain winter di sana kayak gimana. Jadi ya gitu sih. Terus bahasa juga aku kasarannya cuman nggak tahu sama sekali, aku nggak pernah belajar Mandarin yang gimana pernah buka YouTube itu pun kayak nggak gimana ya, beda gitu loh guys, kalian belajar dari YouTube sama kalian belajar bener-bener langsung sama orang Cina gitu. Dan waktu itu kita bener-bener di force pakai bahasa Mandarin, jadi mereka ngajarnya full pakai bahasa Mandarin, nggak ada bahasa, ya ada bahasa Inggris lah sedikit banget, tapi bener-bener kayak mereka sampai pakai bahasa tubuh, sampai digambar gitu biar kita tahu gitu dia artinya apa. Jadi ya transisinya kayak gitu sih, lumayan lumayan culture shock juga waktu itu, kayak gitu sih. Oke, langsung next ke nomor 6. Ceritain sedikit pas pindah negara untuk studi, entah dari persiapan atau belajar bahasanya. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi aku tuh persiapan bener-bener lumayan mendadak. Jadi aku ngurus semuanya, apa sih istilahnya ya, legalisir ijazah, SKHUN, semuanya tuh aku bolak-balik ke sekolah, ke SMK dulu. Jadi aku abis pindah ke bahasa Inggris, aku ke sana. Ntar kalau kurang aku ke sana lagi. Jadi bener-bener bolak-balik ke sekolahnya tuh lumayan ya teman-teman. Aku tuh rumahnya Sidoarjo dan sekolahku di Surabaya. Dan itu aku naik motor dan kayak ya lumayan capek juga. Terus harus waktu itu sempat harus foto ronsen juga, dan aku juga udah ronsen. Terus abis itu nyiapin segala barang kayak baju, makanan dan sebagainya, itu ya lumayan PR ya, udah mepet juga. Jadi apapun yang bisa dibawa tuh dibawa gitu dah pokoknya. Jadi baju apapun, kayak selimut, aku juga udah persiapan baju, selimut, makanan udah persiapan banyak banget. Dan waktu itu juga sempet tanya ke kakak tingkat gitu, ada kakak tingkat yang aku tahu kontaknya, dan akhirnya tanya-tanya apa aja sih yang di sana yang paling perlu gitu. Bilangnya makanan karena di sini beda banget sama di Indonesia gitu. Jadi ya langsung bawa makanan. Itu pun aku bawa makanan tuh sebenarnya agak nyesel waktu pertama itu. Jadi aku lebih banyak bawa baju daripada bawa makanan, karena pikirnya takutnya kan dingin atau gimana gitu kan. Jadi bawa baju tuh lumayan banyak, sedangkan makanan instan tuh cuman dikit gitu waktu awal-awal itu. Gitu sih. Kalau belajar bahasa ya itu aku cuma belajar dari YouTube aja. Jadi benar-benar dari YouTube aku belajar, tapi nggak gitu masuk gitu ya. Jadi aku belajarnya tuh percakapan kayak ini apa, jadi kayak ini mau nanya sesuatu, ini apa, ini berapa, cuma belajar kayak gitu aja, dan nggak nyantol gitu rasanya di kepala, karena
ya beda banget kan, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris aja beda banget gitu, apalagi sama bahasa Indonesia. Jadi ya sebenarnya tuh bisa dibilang zero banget. Jadi aku berangkat ke sana tuh modalnya nol, nggak tahu bahasanya, nggak tahu apa yang harus dibawa. Jadi ya tapi ya lumayan sih, lumayan, nggak gitu jomplang-jomplang banget sih sebenarnya gitu. Oke, next nomor 7. Bagaimana komunikasi dengan orang-orang lokal di Tiongkok? Oke, jadi ini info untuk kalian yang mau berangkat ke Cina. Orang-orang Cina itu kemampuan bahasa Inggrisnya itu kurang gitu ya. Mungkin banyak orang yang bisa bahasa Inggris di kota-kota besar kayak Shanghai, Beijing, Guangzhou. Itu mungkin mereka bahasa Inggrisnya lumayan karena mereka ekonominya juga tinggi gitu ya. Tingkat perkembangan ekonominya juga lumayan tinggi dan mereka termasuk kota-kota besar. Sedangkan di kotaku yang termasuk kota kecil itu bahasa Inggrisnya bener-bener kurang banget gitu. Mungkin mereka bisa sepatah dua patah kata kayak hello, how are you, kayak gitu-gitu bisa. Cuman waktu kita tanya ke mereka itu mereka nggak tahu sama sekali gitu. Kayak bener-bener hah, semua semua apa gitu, mereka nggak tahu gitu. Padahal kita sampai dulu aku pertama kali belanja ke supermarket tuh pakai HP nyari gambarnya kayak ini aku mau ini gitu. Terus baru mereka oh iya di sana di sana. Jadi susah gitu bahasa Inggrisnya. Jadi that's why kita sebagai mahasiswa Indonesia yang nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin benar-benar di force gimana caranya kita harus bisa bahasa Mandarin. Jadi kayak mau nggak mau kita harus bisa ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa survive di bahasa Mandarin kita nggak akan bisa kuliah gitu, nggak akan bisa lanjut kuliah. Jadi ya waktu pertama datang itu langsung di briefing sama wali kelas pakai bahasa Inggris campur Mandarin dikit-dikit gitu. Dan ya waktu itu ada rules juga, dikasih rulesnya kampus harus gimana-gimana tuh dalam bahasa Inggris, dan yang baca juga aku waktu itu. Jadi aku bacain bahasa Inggris ke teman-teman karena dia nggak bisa susah gitu bacanya. Jadi ya kayak gitu sih, jadi lumayan susah bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian emang niat mau berangkat ke Cina, lebih baik kalian persiapin belajar bahasa Mandarin dulu yang dasar-dasar aja. Jadi biar nggak kaget gitu sama bahasanya di sana. Nomor 8, selama menjalani kuliah beda bahasa, susah nggak memahami pelajarannya? Pernah misunderstanding nggak? Oke, jadi sebenarnya ini lumayan ya, lumayan gitu. Karena waktu kita belajar langsung gitu offline, ketemu tatap muka sama gurunya, itu lumayan gampang teman-teman. Karena misalnya kita nggak tahu, kita bisa tanya dengan gampangnya. Mungkin kita translate ke Google Translate, yang dimaksud lausenya atau gurunya apa, kita tanya bahasa Inggrisnya, oh ini tak maksudnya, kayak gitu kan, kita bisa tanya gitu. Sedangkan kalau kita online kayak sekarang ini benar-benar susah gitu. Dan kalau offline gurunya tuh bisa pakai gerakan tangan gitu, kayak bahasa isyarat pakai bahasa tangan. Misalnya mau bilang jabat tangan, nah kita nggak tahu kan, oh apa ini bahasa Mandarinnya wosho apa, ternyata dia mempraktikkan ini loh kayak gini jabat tangan, oh jadi bisa paham gitu. Tapi kalau misalnya online bener-bener kerasanya itu kayak susah banget buat mahamin materi gitu. Sampai kadang-kadang gurunya itu karena orang Cina tuh ngomongnya cepet banget ya, cepet banget. Jadi kadang kita bingung gitu, apa maksudnya orang ini ngomong apa, jadi sampai nggak paham. Misunderstanding tuh sering banget, apalagi sama wali kelas ya. Dan kebetulan aku ini kayak semacam komting gitu. Jadi satu kelasku tuh anak internasional semua. Ada juga anak yang internasional dicampur sama anak Cina. Sedangkan jurusanku tuh anak internasional semua, satu kelas, dari Indonesia, dari Laos, dari Kyrgyzstan, dari Kazakhstan, dari Myanmar gitu-gitu. Nah, aku tuh jadi semacam komting atau ketua kelas, jadi yang dipercaya buat nyampein semuanya ke teman-teman. Pernah waktu itu aku misunderstanding sama wali kelasku nyuruhnya apa, aku pahamnya apa, akhirnya aku ngasih info ke teman-teman salah semua. Terus aku akhirnya telepon wali kelasku, lo ini maksudnya gimana gitu kan. Terus akhirnya wali kelasku bilang, lo enggak di sini kumpulnya, di sebelah sini gitu. Baru kayak oh ternyata kayak gitu. Jadi ya lumayan beban juga buat aku, apalagi dikasih kepercayaan buat apa ya,
ngebantu teman-teman lainnya gitu. Jadi sering banget miskom. Jadi setelah aku melakukan kesalahan itu, aku berusaha kayak bener-bener mastiin lagi ke Lause, kayak ke guruku. Lause bener nggak kayak gini maksudnya? Oh iya benar, oke gitu. Baru aku nge-share ke teman-teman lainnya. Jadi kayak gitu. Sering banget misunderstanding. Karena ya susah teman-teman, kadang orang Cina maksudnya apa, kita nangkepnya apa. Karena itu bahasa Cina itu salah nada dikit aja. Salah nada dikit itu artinya udah beda. Jadi ya itu lumayan challenging, itu that's the challenge kalau kalian kuliah di Cina. Tapi seru sih, seru. Jadi kita apa ya, dipaksa buat mikir gitu, dipaksa buat ayo otaknya bekerja gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, jurusannya apa? Aku itu jurusannya International Economy and Trade, jadi semacam bisnis, economy and trading. Jadi kita mempelajari tentang gimana sih perkembangan ekonomi dari suatu negara ini, terus gimana cara kita import ekspor itu kayak gimana, terus pajaknya kayak gimana. Terus abis itu aku juga belajar masalah negosiasi. Jadi negosiasinya bukan cuman antar orang ya, tapi antar negara. Jadi kita harus memahami culture dari budaya negara tersebut gitu. Misalnya Jepang, oh mereka tuh orangnya kalau negosiasi sukanya di tempatnya misalnya di hotel atau di cafe. Itu kita harus mempelajari culture negara-negara tersebut kayak gitu. Kan boleh langsung ke Instagram aku @cacasyafira, ntar aku tulis di sini. Ntar kalian juga boleh banget DM aku buat tanya-tanya, misalnya kak jurusannya apa aja, kak yang tersedia jurusannya apa aja, tuh boleh. Tapi mohon maaf banget, mungkin kalau kalian tanyanya tentang tes yang dari pemerintah atau jalur beasiswa pemerintah Indonesia, aku kurang tahu karena aku nggak pernah tes sama sekali. Jadi ya kalau mungkin tentang kehidupan di Cina atau gimana, kalian bisa langsung chat aku aja. So that's it for my video. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.